Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Rizka Dania di konten apresiasi puisi yang ketiga. Nah, kali ini Rizka akan menganalisis sebuah puisi yang berjudul Tiada karya Djoko Pinurbo dan akan menganalisisnya dengan kajian strukturalisme yang dimana Rizka akan menganalisis unsur tema, amanat, dan juga gaya bahasa. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu tema? Jadi tema menurut Tarigan pada tahun 1993 pada halaman 125 mengemukakan bahwa tema adalah pandangan hidup yang tertentu atau perasaan tertentu mengenai kehidupan atau rangkaian nilai-nilai tertentu yang membentuk atau membangun dasar atau gagasan utama dari suatu karya sastra. Lalu pendapat lain dikemukakan pula oleh Aminuddin pada tahun 1995 halaman 91, yaitu tema adalah ide yang mendasari suatu cerita sehingga berperan juga sebagai pangkal tolak pengarang dalam memaparkan karya fiksi yang diciptanya. Lalu yang ketiga, sedangkan Rusyayana pada tahun 1988 halaman 67 berpendapat bahwa tema adalah dasar atau makna sebuah cerita. Tema adalah pandangan hidup tertentu atau perasaan tertentu yang membentuk atau membangun dasar gagasan utama suatu karya sastra, dan semua fiksi harus mempunyai dasar atau tema yang merupakan sasaran tujuan. Nah, berdasarkan pendapat dari tiga ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian tema adalah gagasan pokok yang mendasari cerita dan memiliki kedudukan yang dominan sehingga dapat mempersatukan unsur secara bersama-sama membangun sebuah karya sastra. Nah, setelah kita tahu apa sih itu tema, sekarang kita juga harus mengetahui bagaimana sih cara menemukan tema dalam sebuah puisi. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu membaca puisi secara keseluruhan dan tentukan kata-kata kunci yang ada di dalam puisi tersebut. Lalu yang kedua, perhatikan pengulangan kata-kata yang digunakan oleh penyair. Dan yang ketiga, temukan kata-kata yang berkaitan dengan istilah bidang keilmuan lainnya seperti kebudayaan, teknologi, dan juga pendidikan. Nah, selanjutnya Rizka akan menjelaskan apa sih itu amanat. Amanat menurut Wahyudi Siswanto pada tahun 2008 halaman 161 sampai dengan 162 berpendapat bahwa amanat merupakan suatu gagasan yang mendasari karya sastra, pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca dan pendengar. Di dalam karya sastra modern, amanat tersebut umumnya tersirat, dan di dalam karya sastra lama umumnya amanat tersurat. Lalu yang selanjutnya menurut Enkos Kosasi pada tahun 2006, pengertian amanat adalah suatu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca melalui tulisannya, agar pembaca dapat menarik kesimpulan dari karya tulis. Lalu yang ketiga menurut Rusiana pada tahun 1982 halaman 74, arti amanat adalah suatu ajaran moral atau pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Amanat merupakan sesuatu yang perlu direnungkan oleh pembaca. Nah, dari pendapat ahli tersebut, diketahui bahwa semuanya mempunyai pendapat yang sejalan. Jadi pada intinya, amanat merupakan pesan, ajaran, gagasan pengarang yang ditujukan kepada para penikmat karya. Nah, teman-teman, amanat ini terbagi menjadi dua, yaitu amanat tersurat dan juga tersirat. Amanat tersurat adalah pesan yang mudah dipahami oleh pembaca tanpa harus menebak atau membaca dua kali ceritanya. Umumnya cerpen, fabel, dongeng, dan cerita anak ditulis dengan amanat tersurat agar lebih mudah dipahami oleh anak-anak. Meskipun begitu, pesan yang tersurat bukan berarti diejakan oleh pengarang dalam satu paragraf atau semacamnya. Lalu
Selanjutnya yaitu amanat tersirat adalah cara penyampaian pesan secara implisit. Artinya, sang pengarang seperti menyembunyikan pesan yang mau ia sampaikan, baik dengan maksud tidak mengurangi daya tarik alur cerita maupun sebagai bentuk sindiran kepada para pembaca. Nah, selanjutnya yaitu gaya bahasa. Pak Aminuddin pada tahun 1995 halaman 5 mengemukakan bahwa style atau gaya bahasa merupakan cara yang digunakan oleh pengarang dalam memaparkan gagasannya sesuai dengan tujuan dan efek yang ingin dicapai. Lalu selanjutnya Tarigan pada tahun 1985 halaman 5, gaya bahasa merupakan bentuk retorik, yaitu penggunaan kata-kata dalam berbicara dan menulis untuk meyakinkan atau mempengaruhi penyimak dan pembaca. Lalu yang ketiga, menurut Kerak pada tahun 1981 halaman 115, gaya bahasa yang baik itu harus mengandung 3 unsur, yaitu kejujuran, sopan santun, dan menarik. Dikatakannya bahwa dalam hal gaya ini kita mengenal 2 istilah, yaitu bahasa retorik dan bahasa kias. Bahasa retorik atau gaya bahasa dan bahasa kias merupakan penyimpangan dari bahasa. Jadi, berdasarkan pendapat 3 ahli tersebut bisa kita simpulkan bahwa gaya bahasa merupakan bahasa yang diberi gaya dengan menggunakan ragam bahasa yang khas dan dapat diidentifikasi melalui pemakaian bahasa yang menyimpang dari penggunaan bahasa sehari-hari atau yang lebih dikenal sebagai bahasa khas dalam wacana sastra. Nah, teman-teman, berikut merupakan puisi Tiada karya Djoko Pinurbo yang akan Rizka analisis tema, amanat, dan gaya bahasanya. Mari kita masuk kepada hasil ulasannya. Nah, yang akan Rizka bahas pertama yaitu tema. Tema dari puisi Tiada karya Djoko Pinurbo adalah ekspresi kesedihan dan juga kerinduan yang ditunjukkan oleh penyair karena kehilangan sosok seorang ibu. Nah, pernyataan tersebut bisa dilihat dalam lirik, tiada pengembara yang tak merindukan sebuah rumah, tiada rumah yang tak merindukan seorang ibu yang murah berkah, dan entah mengapa air matanya leleh perlahan. Selanjutnya yaitu amanat. Dalam puisi ini, Djoko Pinurbo ingin menyampaikan pesan untuk para pembaca supaya menyayangi serta menghargai kehadiran sosok seorang ibu. Jangan sampai suatu saat nanti apabila ibu telah tiada, kita akan menyesal karena tidak lagi bisa melihatnya sama seperti saat ibu masih ada. Karena apabila sudah tiada, kita hanya bisa melihat ia dari sebuah foto saja. Hal itu bisa kita lihat dalam lirik, bahkan jika ibu tinggal ada di bangkai foto yang mulai kusam. Serta di dalam puisi ini digambarkan dalam lirik, lebih baik punya ibu daripada punya rumah, karena kehadiran seorang ibu lebih berarti dari apapun dan sebanyak apapun harta yang kita miliki. Selanjutnya yaitu gaya bahasa. Majas atau gaya bahasa yang digunakan pada puisi ini adalah majas hiperbola. Majas hiperbola adalah kata kiasan dengan menggunakan gaya bahasa yang melebih-lebihkan. Majas hiperbola pun biasanya digunakan untuk menambah kesan dramatis atau agar memberikan pengaruh yang lebih. Majas hiperbola terdapat dalam lirik, kata temanku yang rumahnya konon baru 6, dan entah mengapa air matanya leleh perlahan. Baiklah teman-teman, sekian video Rizka pada kali ini. Nantikan video Rizka yang selanjutnya ya. Dadah!